Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Kina akan membawakan sebuah cerita yang sangat gempar di masanya dan ini kalian pasti tahu. Wes siap? Kuai Sao. Oke, cerita ini bermula dari sepasang suami istri yaitu Chris Watt dan juga Shannon Watt yang tinggal di Frederick, Colorado. Pasutri ini mempunyai dua orang anak yaitu Bella yang berusia 4 tahun dan juga Celis yang berusia 3 tahun. Belakang pekerjaan sepasang suami istri cukup bagus ya. Gimana nggak bagus? Chris sendiri bekerja di sebuah perusahaan yaitu Anadarko Oil yang berpusat di Woodlands, Texas, Amerika. Sedangkan Shannon Watt sendiri bekerja sebagai brand promotor untuk alat-alat kesehatan. Singkat cerita, di bulan Mei 2018, Shannon ini mengetahui kalau dia hamil anak ketiga. Dan Shannon ini kayak bikin video kejutan gitu buat si Chris Watt-nya ya. Videonya bisa kalian googling sendiri ya. Lalu di tanggal 9 Agustus 2018, si Shannon ini ceritanya ada urusan bisnis dengan temannya yang bernama Nicole Atkinson. Dan di sela-sela kegiatan mereka berdua ini, Shannon kayak curhat gitu ke Nicole ya, kalau si Chris ini nggak terlalu suka dengan kehamilan Shannon yang ketiga. Karena menurut Chris, 2 anak saja sudah cukup. Dan gara-gara debat masalah kehamilan ini juga yang membuat hubungan Chris dan Shannon menjadi tidak akur. Bahkan Chris sendiri sempat mengucapkan kata cerai. Jadi kesimpulannya ketika Shannon dan Nicole melakukan perjalanan bisnis, sebenarnya si Shannon dan Chris ini sedang nggak baik-baik aja. Sampai pada akhirnya di tanggal 13 Agustus 2018, urusan bisnis Shannon dan juga Nicole ini selesai. Nicole antar balik si Shannon pulang ke rumahnya sekitar pukul 2 pagi. Si Shannon sendiri ini sempat ngomong ke si Nicole kalau dia nanti pengen dijemput sekitar pukul 7 pagi untuk cek kandungan karena dia ngerasa nggak enak badan. Dan sampai di jam yang ditentukan, Nicole ini ceritanya jemput si Shannon ini di depan rumahnya. Pas si Nicole ini telepon si Shannon untuk memberitahu bahwasannya si Nicole udah nyampe di depan rumahnya, si Shannon ini nggak ada jawaban sama sekali. Si Nicole ini tadinya beranggapan kalau si Shannon ini mungkin lagi nggak ada di rumah ya, atau mungkin lagi keluar sama anak-anaknya. Tapi setelah si Nicole coba cek kembali, ternyata mobil si Shannon ada di rumah. Singkat cerita, untuk memastikan kondisi si Shannon, akhirnya si Nicole ini mencoba untuk menghubungi Chris yang pada saat itu sudah tidak ada di rumah. Dan si Chris mengatakan bahwasanya si Shannon lagi nggak ada di rumah karena dia lagi keluar sama anak-anaknya. Padahal kita udah tahu sendiri ya bahwasanya mobil si Shannon aja masih ada di rumah, jadi Shannon sama anak-anaknya naik apa? Singkat cerita, di pukul 2 siang, si Nicole ini mencoba berinisiatif untuk menghubungi kepolisian setempat karena saking khawatirnya si Nicole ini buat ngecek dalam rumah, mastiin kalau si Shannon ini baik-baik aja. Akhirnya polisi, Nicole, dan juga Chris berhasil masuk ke dalam. Di dalam rumah tersebut, polisi tidak menemukan keberadaan si Shannon. Tetapi, anehnya, polisi justru menemukan HP dan juga tas milik Shannon. Barang-barang itu adalah barang-barang pribadi yang seharusnya ya kalian bisa tahu sendiri ya. Kita kalau kemana-mana pasti bawa yang namanya HP gitu ya. Tidak berhenti sampai di situ, polisi juga mulai menanyakan beberapa hal pada beberapa tetangga Shannon. Dan ada satu tetangga yang mencoba menawarkan untuk mengecek kembali rekaman CCTV yang kebetulan terpasang di depan rumah dan kebetulan juga mengarah di jalanan depan rumah Shannon dan juga Chris atau kita sebut keluarga Watt. Dan dari rekaman CCTV tersebut, polisi mendapati Chris yang keluar rumah sekitar pukul 3 pagi dan setelah itu sudah tidak ada lagi yang keluar masuk kecuali Chris yang terakhir. Sampai tanggal 14 Agustus 2018, Shannon dan kedua anaknya resmi dinyatakan hilang. Berita ini naik ke semua warta berita lokal, seperti media cetak dan juga media televisi. Hingga di hari berikutnya, ada seseorang yang melakukan wawancara secara eksklusif bersama Chris dan menanyakan beberapa pertanyaan basic seperti bagaimana perasaan Chris semenjak istri dan juga kedua anaknya hilang, juga apa harapan kedepannya yang bisa Chris sampaikan saat ini mengingat anak dan istrinya belum juga kembali. Sampai akhirnya di tanggal 15 Agustus 2018, pihak FBI mulai turun tangan dan mulai melakukan interogasi ke beberapa pihak. Salah satunya adalah si Chris sendiri. Mereka juga melakukan tes poligraf atau tes kejujuran kepada Chris dan hasilnya Chris tidak lulus alias berbohong, Rek. Interogasi ini memakan waktu cukup lama ya, kurang lebih sekitar 6 jam.
Dan ini berhasil membuat si Chris kelelahan. Jadi yang namanya orang berbohong kan harus bisa mencocokkan setiap jawaban yang mereka katakan. Jadi nggak bisa asal ngejawab. Nah, dari interogasi yang berjalan lumayan lama ini, akhirnya FBI berhasil membuat si Chris ini kecapean dan juga ngaco ngejawabnya. Dari situlah terdeteksi kalau si Chris ini berbohong. Padahal FBI tidak melakukan penekanan apapun selama interogasi Chris berjalan. Di sisi lain, FBI juga melakukan pelacakan GPS yang tertanam di mobil Chris guna mengetahui kemana tujuan terakhir Chris pergi meninggalkan rumah sebelum istri dan anak-anaknya dinyatakan menghilang. Mengingat di awal-awal kasus ini mencuat, kalian juga pasti masih ingat ketika si tetangga Chris ini menunjukkan rekaman CCTV. Di sana terlihat Chris yang terakhir keluar rumah pukul 3 pagi. Dan dari hasil pelacakan tersebut ditemukan fakta bahwa pukul 3 pagi si Chris ini sempat pergi ke sebuah lahan di mana ada tangki minyak yang juga masih milik perusahaan tempat Chris bekerja. Kembali lagi ke sesi di mana Chris ini sedang diinterogasi. Dalam sesi interogasi yang lumayan lama ini, si Chris ini sempat menuduh Shannon berselingkuh. Si Chris ini nggak tahu kalau di luar sana FBI sudah menginterogasi banyak pihak, termasuk teman-teman kerja si Chris sendiri. Dan dari informasi yang mereka dapat, ditemukan fakta bahwasanya justru Chris lah yang berselingkuh dengan rekan kerjanya sendiri yang bernama Nicole Kessinger. Selain itu, di sela-sela interogasi, si Chris ini meminta pihak FBI untuk menghadirkan ayahnya. Dan ketika bertemu dengan ayahnya, si Chris ini membuat pengakuan yang sangat mengejutkan, di mana dia bercerita kepada ayahnya bahwa pagi itu, setelah Shannon sampai ke rumah, di tanggal 13 Agustus 2018, si Chris dan Shannon ini terlibat pertengkaran yang cukup hebat. Dan saking hebatnya, si Chris ini sampai bilang dia udah nggak kuat lagi dan ingin pergi dari rumah. Dan ketika si Chris ceritanya selesai beres-beres barang-barangnya gitu ya, si Chris ini ceritanya mau ambil anak-anaknya yang masih berada di dalam kamar. Tapi ternyata si Chris ini lihat si Shannon ini sedang mencekik kedua anaknya sampai mati. Dan si Chris yang kaget sekaligus emosi langsung balik mencekik Shannon sampai mati juga. FBI yang ikut mendengar pengakuan tersebut langsung menanyakan kepada Chris di mana keberadaan Shannon dan juga anak-anaknya. Chris menjawab kalau Shannon dan anak-anaknya berada di tangki minyak milik perusahaan tempat Chris bekerja. Dan ketika pihak FBI melakukan penyusuran di area tangki minyak tersebut, ditemukan spray yang mana warna dan ukuran spray tersebut cocok dengan milik keluarga Watts. Selain itu, jasad Shannon juga ditemukan di sebuah liang yang cukup dangkal ya, jadi nggak terlalu dalam. Dan dia ditemukan dalam kondisi hamil. Dan yang paling mengenaskan adalah, ini bener-bener nggak habis pikir banget ya, yaitu di mana tubuh anak-anaknya ini ditemukan di dalam tangki minyak yang ukuran lubangnya itu sungguh nggak masuk akal banget ya. Nggak perlu nunggu-nunggu lagi. Saat itu juga Chris langsung dijatuhi hukuman seumur hidup. Tapi ini masih belum beres ya, masih panjang banget urusannya. Di sini FBI yang sedari awal gak langsung percaya dengan pernyataan si Chris, mencoba mendesak si Chris untuk menceritakan kronologi yang sebenarnya tentang kematian Shannon dan juga kedua anaknya. Dan benar saja, akhirnya si Chris mengakui bahwa sebenarnya kejadian di pagi itu berawal dari si Chris dan Shannon yang sedang bertengkar hebat. Dan si Chris ini mencekik leher Shannon sampai mati. Dan kebetulan sekali di saat itu juga salah satu anak mereka yang bernama Bella melihat kejadian tersebut. Si Chris yang terkejut, aksinya diketahui Bella, langsung cepat-cepat membungkus jasad Shannon menggunakan spray. Lalu dia segera memasukkan jasad Shannon ke dalam mobilnya. Chris juga membawa anak-anaknya masuk ke dalam mobil. Jadi di sini ceritanya anak-anaknya masih hidup semua ya. Sesampainya di TKP, Chris ini langsung mencekik anaknya yang bernama Celis sampai mati. Dan ini terjadi di depan mata Bella atau kakak dari Celis. Bella yang melihat kejadian tersebut langsung seketika melihat wajah ayahnya. Dan ini yang menurut aku tuh paling sedih banget ya.
Jadi si Bella ini sampai nanya ke ayahnya, "Ayah, apakah kau akan melakukannya juga kepadaku?" Dan gak menunggu lama si Chris langsung mencekik si Bella juga. Bahkan sampai mati. Turut berduka cita sekali lagi untuk Shannon, Bella, Celis, dan juga Nico, bayi yang dikandung oleh Shannon. Sebenarnya ini masih banyak sekali pertanyaan. Apa yang menjadi motivasi Chris sehingga tega membunuh istri dan juga anak-anaknya? Tapi karena videonya pasti bakal kepanjangan, jadi aku bakal lanjutin di part selanjutnya. Oke, thank you for watching my first video. Jaga kesehatan, selalu berpikir positif, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 再见。